Prahara rumah tangga Virgon Tambunan dan Inara Rusli Idola selalu mewarnai layar kaca dan lini masa tanah air pada rentang tahun 2023. Bermula dari unggahan Inara soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon dengan wanita idaman lain, hingga akhirnya sengkarut permasalahan Inara dan Virgon jadi perhatian publik. Sejak permasalahan itulah nama Inara dan Virgon selalu menjadi pembahasan. Yang paling diuntungkan dari permasalahan ini adalah Inara hingga membuat namanya melambung baik di layar kaca maupun di media massa. Seiring namanya melambung, perceraian Inara dan Virgon yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat masih menyisakan konflik berkepanjangan. Pihak Inara melakukan perlawanan atas banding yang diajukan Virgon terkait hak asuh anak dan juga soal royalti dengan menggugat Virgon secara perdata lantaran mengendus adanya ketidakjujuran Virgon dalam hal pembagian royalti. Sejak majelis hakim memutus royalti atas 4 lagu, Virgon diduga telah memindahkan hak royalti bersama ke pihak label tanpa melibatkan Inara. Itulah yang membuat Inara murka hingga akhirnya melayangkan gugatan secara perdata. Kemarin sudah sampai di titik pengajuan banding dari pihak Virgon ya. Jadi ya ikutin aja proses hukum yang berjalan. Sampai hari ini, nah ini makanya mau dibahas ntar. Aku kan, ya itu kan maksudnya gugatan yang dikabulkan sama pengadilan ya. Jadi ya gimana ya kalau memang ya itu hak dia juga sih untuk mengajukan banding karena dia juga kan punya hak hukum lah untuk mengajukan itu. Jadi ya sudah gitu ya nggak apa-apa. Makanya aku berharap mudah-mudahan ini nanti ke depannya bisa ada mediasi lah. Jadi nggak perlu sampai berlarut-larut di jalur hukum gitu. Itu internal ya. Nanti setelah mungkin beres semuanya ini urusan hukum, kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak itu, dan itu bukan konsumsi publik, mohon maaf ya. Sama udah siap lah lahir batin semuanya, karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena emang aku nggak mau berkonflik lagi ya di depan anak-anak terutama, nggak bagus untuk mereka pertumbuhan mereka. Jadi ya udah emang, dan mungkin kalau ada dari sisi lain mungkin memang udah nggak jodohnya mau diapain. Inara juga harus menghadapi kasus hukum terkait laporan dirinya yang melaporkan Virgon dan Tenri Anissa atas dugaan perzinahan. Sementara itu, Inara juga harus menghadapi laporan pihak Tenri yang melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik. Kendati kubu Tenri ingin mencabut laporannya, namun sampai detik ini, semua rencana itu belum juga terrealisasi. Pun dengan Inara yang belum mencabut laporan dengan pasal perzinahan kepada Tenri Anissa. Insya Allah pasti ada jalan kemudahan, ada jalan keluar lah untuk bisa mencapai titik musyawarah gitu. Mudah-mudahan ya, kita doain aja sama-sama, mudah-mudahan nggak ada drama-drama yang gimana lagi ke depannya. Aja sih kalau untuk urusan hukum, aku serahin semua penuh ke tim kuasa hukum ya. Jadinya karanya kemana, aku serahin semua, aku percaya sama mereka sih. Tahun 2023 menjadi tahun terpanjang bagi Inara dan Virgon yang menghadapi permasalahan pelik rumah tangga. Tapi, di tengah konflik itu, Inara bak mengail berlian di dalam kubangan lumpur permasalahan rumah tangga. Tentu saja Inara tak menghendaki itu semua. Sejatinya yang ia harapkan adalah keutuhan rumah tangga serta ditopang dengan limpahan materi. Tapi nyatanya, semua itu pupus. Pundi-pundi rupiah justru mengalir deras di tengah bahtera rumah tangganya koyak dengan Virgon. Ya sebenarnya kalau misalnya mau dibarter gitu ya, misalnya gitu ya, ada opsi, ada pilihan untuk menukar, untuk barter antara keharmonisan keluarga sama popularitas, aku sih dari dulu lebih milih keluarga gitu, dari dulu. Makanya selama jadi ibu rumah tangga aku benar-benar fokus ya udah urusin rumah tangga aja gitu. Sampai aku sempat juga punya usaha rumahan kayak gitu, aku bikin skincare ala-ala rumahan sendiri di rumah, cuma dibantu sama ART aku doang istilahnya, karena memang aku pengen fokusnya tuh ya sudah di rumah aja gitu. Tapi ya berhubung karena sekarang memang sudah ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, 3 anak gitu kan, dan ada beberapa tuntutan hukum juga yang mana butuh biaya yang tidak sedikit gitu untuk bayar akomodasinya dan sebagainya. Ya karena tuntutan itu tersebut, makanya aku harus bisa produktif, harus bisa kejar setoran.
Semua gerak-gerik Inara dan Virgon selalu diperhatikan halayak luas. Bahkan belum mereda dan belum usai pula sidang perceraian, Virgon kedapatan dan diduga menjalin relasi spesial dengan seorang wanita bernama Kia Putri. Tak ayal vokalis Last Child itu menjadi bulan-bulanan warganet, hingga sindiran pedas pun dilayangkan Inara. Sekali lagi aku bilang gak heran karena sudah tahu masing-masing orangnya. Inara benar-benar mendulang popularitas di tengah kemelut rumah tangganya dengan Virgon. Karirnya makin bersinar sejurus dengan wajahnya. Banyaknya pekerjaan serta sederet usaha, baik di bidang fashion maupun kuliner, membuat Inara mendadak kaya dalam sekejap mata. Tentu saja semua itu hasil keringatnya sendiri. Apa ya? Tujuannya sih supaya untuk jadi pembelajaran juga sih buat yang lain, supaya tidak sampailah merasakan apa yang aku rasakan, dan menjadi motivasi yang baik untuk perempuan-perempuan di luar sana supaya jangan menjadi merasa rendah diri karena menyandang status single mom, karena itu kan suatu status yang mulia gitu di sisi Allah, sebagaimana dulu di masa lalu perempuan-perempuan solihah yang digambarkan dalam Al-Quran. Berbanding terbalik dengan Virgon yang eksistensinya kalah pamor dengan Inara, jarang terlihat tampil manggung sejak rumah tangganya kandas. Virgon juga belum terlihat menelurkan karya baru dalam musikalitasnya dan justru memperjuangkan royalti lagunya yang harus dibagi dua dengan Inara. Nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang anak istri saya, itu aja sih. Terima kasih. Ya itulah, maksudnya aku yakin sih setiap orang pasti kehidupannya ada ya seperti roda yang berputar lah ya. Ada kadang-kadang lagi di bawah, di atas gitu. Tapi ya kita sebagai muslim kan memang sudah seharusnya untuk bisa berhikmat lah dari setiap kejadian, dari setiap ujian yang Allah kasih gitu. Ya boleh-boleh aja ya orang mau berpendapat apa ya, yang penting kita setelah dari kejadian kemarin melangkahnya ke arah apa, positif apa negatif, ya kan. Setiap orang juga punya titik terendah dalam hidup dia, tapi dia mau jadi seperti apa, mau jadi pohon yang rindang yang bisa memayungi orang banyak, atau jadi pohon toge gitu kan, yang ya istilahnya kecil gitu kan, bisa keinjak gitu kan. Jadi ya semua itu balik lagi ke kita sih. Hidup kita itu kita yang atur, kita yang tentukan. Gak perlu lagi mikirin pendapat orang, karena pendapat orang gak membuat kita sejahtera. Seringnya menjadi pemberitaan publik, kasus rumah tangga Inara Rusli bertengger menjadi Topic of the Year Gospot Award 2023. Sebenarnya ada nggak adanya kasus aku memang itu sudah jadi topik tiap tahun ya, masalah perselingkuhan gitu, karena ketahuan nggak ketahuan, maksudnya ketahuan publik nggak ketahuan publik, pasti ada aja gitu yang ngalamin, tiap rumah tangga yang ngalamin gitu. Cuman ya kenapa sampai akhirnya ini bisa mencuat gitu ke publik dan menjadi topik, ya karena satu, dia public figure, kedua kita dari dulu nggak pernah bikin drama apa-apa, nggak pernah bikin gimmick apa-apa gitu, dan orang ngiranya ya kita baik-baik aja karena memang selama ini sebelum ada masalah ini kita baik-baik aja gitu. Kenapa akhirnya mencuat gitu, karena ya awalnya harapan aku adalah supaya ya pihak-pihak yang terkait gitu bisa bertobat lah gitu. Tapi ya karena tidak menemukan jalan tengah gitu, ya akhirnya menjadi seperti ini. Pesannya buat para pemirsa dimanapun kalian berada, nggak ada kata terlambat lah untuk bertobat, dan jangan pernah berputus asa dari tali kasih sayang Allah.
karena seberat apapun ujian kita, kalau kita berpegang teguh sama tali Allah tuh pasti ada aja pertolongan dari arah manapun. Dan jangan pernah merasa rendah diri ketika kita dikhianatin atau ketika kita menyandang status single mom, karena Allah tuh memuliakan orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang berstatus single mom terutama itu.